Halo, selamat berjumpa kembali dalam materi Bahasa Indonesia. Ini pertemuan keempat ya, khusus pembahasan soal penilaian harian pertama tentang teks berita. Masih pembelajaran jarak jauh untuk kelas 8 disampaikan oleh Ibu Sisil dari SMP Tarakanita 4. Untuk persepsi awal, yuk kita buka gadget kita. Masuk ke menti.com dengan kode 991633. Pertanyaannya, bagaimana perasaanmu setelah mengerjakan 20 soal pilihan ganda di penilaian harian pertama yang lalu? Ya, untuk catatan, link tugas 1, 2, 3 sudah ditutup karena Ibu sudah memberi spare waktu 1 minggu. Mohon maaf ya untuk anak-anak yang belum melengkapi dan belum konfirmasi ke Bu Sisil, akan menjadi bahan pertimbangan Ibu untuk menentukan nilai sikap kedisiplinan dalam mengumpulkan tugas. Ini adalah tampilan channel YouTube Bu Sisil. Ya, Cicilia Setiawati. Saat ini subscribernya ya 110. Ya, yang nonton pertemuan pertama hanya 54 orang nih. Yang pertemuan kedua hanya 24 orang. Pertemuan ketiga hanya 114. Sedangkan murid kita 176. Ya, pertanyaannya, bagaimana cara kalian memahami materi-materi Ibu jika tidak menonton video ini? Ya, jadi tolong yang belum subscribe sekarang subscribe. Ini wajib supaya kamu tahu bahwa setelah pertemuan ini next pertemuannya Ibu mau kasih materi apa. Ya, jadi kita sama-sama diuntungkan. Oke, ya. Jadi supaya tahu pemberitahuan untuk pertemuan selanjutnya, silahkan klik subscribe. Ya, pertemuan keempat ini tujuan pembelajarannya adalah membahas tuntas ya 20 soal pilihan ganda dalam PH1 sehingga anak-anak lebih paham dan dapat mengerjakan remedial dan pengayaan teks berita. Ya, ini review penugasan minggu lalu yang akan menjadi pengayaan untuk anak-anak yang tidak remedial ya. Berikut teks berita yang akan dibahas. Teks berita ini sudah dipakai untuk kerja kelompok 2 kali pertemuan sebelumnya dan untuk penilaian harian kemarin. Jadi seharusnya teks berita ini sudah dibaca berulang-ulang. Ini adalah materi pembahasan 5W+1H dari teks berita yang dibahas, kemudian isi beritanya apa. Dari 2 nomor pembahasan ini yang akan inti dari yang akan keluar dalam soal penilaian harian. Yuk kita bahas soal penilaian harian. Pasti penasaran ya jawabannya apa? Soal yang pertama. Siapakah tokoh yang dibicarakan dalam teks tersebut? Kata kuncinya tokoh. Ya, sangat gampang, ada di halaman 8. Ya, di sini ada kata dia adalah ini ya, Seladi. Jadi, jawabannya adalah iya, jelas. Jawabannya adalah Bapak Seladi. Gampang kan? Soal nomor 2. Berpangkat apa tokoh yang dibicarakan? Pangkat ya. Ya, kita cek di bacaannya. Ada di halaman 8. Ya. Nah, ini Bribka ya, Brigadir Polisi Kepala. Jadi jawabannya adalah teng. Oke. Yang ke berikut ini pernyataan Gus Dur tentang 3 polisi yang jujur, kecuali ya, lihat ya, di bacaannya 3 polisi jujur. Polisi tidur,
Mana nih polisi tidur? Yes. Patung polisi? Yes. Mantan Kapolri, polisi, jenderal polisi Hugeng? Yes. Ya. Pertanyaannya kecuali. Jadi jawabannya adalah iya. Teng teng. Gampang kan? Ya. Soal yang keempat. Ia tak perlu repot-repot memulung. Banyak koleganya sesama pemulung yang mau menyetorkan barang kepada dirinya. Arti kolega dalam kalimat tersebut adalah, pasti kalian langsung searching di Google, kolega apa? Ya. Kalau dalam KBBI, ya, kolega artinya adalah teman sejawat, teman sepekerjaan. Tetapi yang dicari di sini bukan artinya dalam kamus, tapi artinya dalam konteks kalimat. Coba lihat. Ia tak perlu repot-repot memulung. Ya, ini kurang K ya. Ini kurang huruf K ya. Banyak koleganya. Nah, sesama pemulung. Ada nggak sih di opsinya? Iya, ada. Jadi jawabannya adalah ini. Oke, pertanyaan selanjutnya nomor 5. Pekerjaan Pak Seladi adalah, ya, kita lihat di halaman 8. Ya, halaman 8 ya. Sehari-harinya berdinas di bagian pengujian SIM A. Oke. Ya, ada nggak sih di opsi jawabannya? Iya, ternyata ada. Ini adalah jawabannya, penguji SIM A. Soal nomor 6. Jika seseorang belum layak mendapatkan SIM, maka disarankan Pak Seladi adalah menunggu sampai siap, mengulang kembali. Ini ya, lihat di sini ya. Jika seseorang belum layak mendapatkan SIM A, dirinya menyuruh mengulanginya di lain waktu. Ya, lihat di sini. Ada jawabannya. Ya, jangan sampai terkecoh ya. Soal nomor 7. Pikirnya yang penting tubuhnya tidak terkontaminasi uang haram sedikit pun. Arti pernyataan tersebut. Ya, ini analisis. Ya, kata kuncinya ada di kata tak terkontaminasi. Oke, kemudian sesuaikan dengan konteks kalimat. Ya, misalnya yang bagian ini, dia bekerja tanpa kenal lelah. Salah. Dia menggunakan segala upaya agar kaya. Salah. Ya, tidak terkontaminasi. Dia tidak melakukan perbuatannya yang tidak baik untuk mendapatkan rezeki. Oke. Dia mengandalkan jabatannya sebagai polisi untuk mencari nafkah. Ya, tidak ada kata mengandalkan. Oke, jadi jawabannya ini. Ya, jadi kalau analisis berarti cek semua opsinya. Oke, soal nomor 8. Pak Seladi adalah anggota Satlantas Polres Kota Malang. Kepanjangan Satlantas adalah, oh ini soal paling gampang. Lihat di sini di halaman 8. Ya, anggota Satuan Lalu Lintas. Masih ada yang salah? Soal nomor 10. Nah, ini banyak yang kemarin Jabri ke Pusisil. Sudah berapa tahun Pak Seladi berdinas di Polri? Nggak ada Bu jawabannya. Siapa bilang?
Siapa bilang bahasa Indonesia tidak ada hitungan matematika? Ya, lihat di bacaannya. Kendati sudah berdinas di Polri sejak tahun 1977, berarti tahunnya adalah 1977. Sekarang tahun berapa? 2020. Maka, berapa lama Pak Sladi berdinas di Polri adalah 2020 dikurangi 1977, hasilnya yes, 43 tahun. Ya, semuanya ada dalam bacaan. Soal nomor 11. Nah, ini banyak ini yang nanya juga. Bahkan sekedar ucapan terima kasih berupa uang rokok pun ditolaknya. Kata uang rokok mengacu pada, ingat ya, kata uang rokok. Kita lihat dulu, pasti kamu langsung ke kamus. Ya, uang rokok adalah uang yang diberikan sebagai persen hadiah, balas jasa dan sebagainya. Ya, kalau lihat di kamus, jawaban ini benar. Ini benar. Ya, ini benar, ini benar. Tapi lihat konteks kalimatnya, uang rokok pun ditolaknya. Konteks ini bicara tentang apa sih bacaan ini? Ya, dia bicara tentang uang suap. Jadi ini dong. Ya, memang bahasa Indonesia semua jawabannya benar. Pilih yang paling benar. Oke, soal nomor 12. Ritme kehidupan Pak Sladi bisa dikatakan monoton, tetapi ia menjalaninya dengan ikhlas. Berikut ini yang bukan arti kata monoton adalah, ya, lihatnya di kamus ya. Bukan mana ini? Bukan arti kata. Ya, di kamus selalu sama, berarti ini arti kata. Tidak berubah, sama. Ya, berulang sama, iya ini monoton. Yang bukan yaitu berarti yes, ada ragamnya. Ini jawabannya. Oke, soal nomor 13. Nah, Pak Sladi siaga di tempat pemulung pada saat pagi hari, yaitu pukul, katanya nggak ada jawabannya. Siapa bilang? Lihat di sini ya. Pagi hari pukul 5, ia sudah melakukan apel di kantor Satlantas. Setengah jam kemudian, berarti pukul berapa? Ya, 5.30. Ia mulai bersiap di titik yang ditentukan hingga pukul 7.30. Jadi jawabannya yang iya. Harus teliti ya membaca soal ya. Jadi jawabannya yang ini. Apa yang dilakukan Pak Sladi ketika barang dagangannya semakin bertambah? Ada di halaman 8. Karena barang dagangannya semakin bertambah, akhirnya ia memberanikan diri membeli sebuah pickup tua. Jadi yang ini. Soal nomor 15. Berapa tahun Pak Sladi bertugas di bagian SIM? Ini ada juga di bacaan. Ya, sudah 16 tahun dirinya bertugas di sini. Ingat ya, ini ada kata bagian SIM. Jadi dia bertugas 16 tahun. Ternyata mudah ya. Soal nomor 16. Kapolres Malang percaya bahwa Pak Sladi merupakan figur polisi yang lurus. Makna kata tersebut, ingat ya, ini analisis. Kata kuncinya figur polisi yang lurus. Cek semua opsi jawabannya dan pilih yang paling tepat. Lihat ya, tidak ada prahara. Salah. Jujur dan ikhlas, ya, simpan dulu. Ya, rumah tangganya selalu menjadi teladan, tidak juga. Pekerjaannya menuntut harus lebih bertanggung jawab, tidak juga. Jadi figur polisi yang lurus berarti ada mengandung kata jujur dan ikhlas. Ya, yang paling tepat yang bagian ini. Oke. Nah, ini gampang sekali, sangat mudah ya. Sudah jelas, kaitkan dengan isi garis besar isi berita. Ya, berarti hiduplah dengan jujur tanpa uang suap. Berapa jumlah anak Pak Sladi? Soal nomor 18. Ya, ini gampang. Di sini ada. Tugas rutinnya mempunyai 3 orang anak. Jadi jawabannya. Sekarang 19. Pak Sladi memilah sampah di, aduh ini masih juga pada salah. Padahal di sini ada mengolah berbagai sampah di Kota Malang. Ada di halaman 8 bagian bawah. Ya, stasiun Kota Malang.
Bagaimana jawaban kalian? Mudah bukan? Nah, mari kita lakukan penilaian. Untuk anak-anak yang nilainya kurang dari KKM atau kurang dari 74 dan belum mengikuti penilaian harian, silakan remedial dan susulan. Soal ada di Google Classroom. Ya, yang belum PH ikut soal yang baru ini, tapi kategorinya adalah susulan. Mohon dikerjakan dengan teliti dan boleh open book. Untuk anak-anak yang nilainya lebih dari 74, silahkan menyelesaikan materi pengayaan di buku. Daftar anak yang remedial dan belum ikut PH, silahkan dilihat. Yang dicetak merah tebal berarti yang belum mengikuti penilaian harian, jadi harus ikut soal yang remedial ini, tetapi statusnya susulan. Nah, ini untuk pengayaannya. Ini penugasan minggu lalu sebenarnya. Asumsi ibu tidak ada yang remedial, tetapi ada yang remedial. Jadi yang anak-anak yang tidak remedial selamat ya, karena kalian membaca dengan teliti. Sekarang kerjakan pengayaannya, buatlah catatan di buku dan ditandatangani orang tua. Ada di buku paket halaman 12 sampai 14. Nanti untuk anak-anak yang tadinya remedial juga wajib membuat tugas ini sebagai PR. Ingat ya. Jadi supaya nanti selesainya bersamaan. Selamat mengerjakan dengan teliti. Ya, boleh membuka buku tapi tidak boleh bekerja sama dengan teman. Hargai kejujuran. Nah, selamat berjuang ya, kalian pasti bisa. Hai guys, kembali lagi ke YouTube channelnya aku, Suliswaini Tias, dan hari ini aku pengen berbagi dan sharing ke kalian tentang senyum. Tapi bumper dulu ya. Gak harus jadi pramugari dulu buat punya senyum yang menawan, gak harus jadi pegawai bank dulu biar punya senyum yang ramah. Tapi apapun pekerjaan kita dan dimanapun kita berada, kita harus memiliki senyum terbaik versi diri kita sendiri. Karena selain senyum ini adalah ibadah, senyum juga memiliki banyak sekali manfaat, diantaranya mungkin bisa menaikkan mood kita, terus juga bisa meningkatkan rasa percaya diri kita, dan masih banyak manfaat-manfaat dari segi kesehatan dan segi apapun yang kalian bisa searching di YouTube atau di Google. Dan menurut aku senyum ini bisa dilatih ya, dan aku sendiri pun melatihnya. Mungkin dulu aku kalau ketemu orang tuh kalau senyum ya agak getar-getar gitu gini. Enggak sih, enggak gitu juga. Ya pokoknya senyum ini bisa dilatih. Kalau aku sendiri melatihnya dengan pensil dan buku. Ada dua cara. Yang pertama aku dengan menggigitnya. Ini aku lakukan di pagi hari, mungkin sekitar 15 menitan, tidak usah lama-lama, sambil baca buku. Nah tujuannya ini hanya untuk melemaskan otot-otot yang ada di pipi ini, karena mungkin karena kita belum kebiasaan senyum aja. Tapi kalau buat kalian yang udah kebiasaan senyum ya udahlah, gak apa-apa, di skip aja. Ya juga kelihatannya aneh banget ya, tapi ini efektif banget kok, gak apa-apa dilatih aja kan, gak ada yang lihat. Terus yang kedua, pas lagi baca buku, mungkin ada beberapa bagian dan sekitar 10-15 menitan juga yang aku baca dengan bersuara dan berintonasi. Seperti contohnya gini, juga di sama senyum ya, kayak gini. Segala sesuatu yang ada di dunia ini terbentuk dari proses pembangunan dan pembongkaran. Lihatlah, batu-batu itu terbangun dari atom-atom, tumbuhan, binatang, dan manusia terbangun dari sel-sel. Dan bahkan buku yang Anda baca ini terbangun dari huruf-huruf. Jadi bacanya tuh sambil bersuara, sambil tersenyum, sambil berintonasi. Jadi nanti kalau misalnya sudah ketemu orang, kalau ngomong udah gak mikir lagi, oh ya harus senyum gitu. Jadi udah otomatis keluar. Dan cukup ini aja tipsnya, gampang banget. Hanya pensil dan buku. Dan banyak-banyak tersenyum supaya awet muda dan supaya bisa membahagiakan diri kita dan orang lain. Cukup sekian, dadah. Sudah melihat video refleksi yang tadi ya? Ya, itu tips untuk selalu tersenyum. Mari tersenyum dan dunia akan terasa lebih indah. Refleksi pembelajaran hari ini masuk ke menti.com, kodenya 909280. Pertanyaannya, bagaimana perasaanmu setelah pembelajaran hari ini? Boleh tuliskan dua
2 baris di situ ya. Silahkan. Oke, terima kasih telah mengikuti pembelajaran asik bahasa Indonesia hari ini. Ya, semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami ya. Selalu ikuti channel YouTube ini untuk pertemuan selanjutnya.